Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari netizen Metro TV. Kita lihat di layar di belakang saya ini pertanyaan yang diajukan di salah satunya dari Gilang. Kalau memang pemberantasan korupsi benar-benar ingin ditegakkan, buktikan saja kasus Febri bisa tuntas. Nah, kalau kita tanyakan ke Mas Febri Diansyah selaku kuasa hukum, jadi seberapa besar Anda yakin bahwa pra-peradilan ini bisa menuntaskan kasus FA? Mungkin bukan menuntaskan ya, kalau kami mungkin porsinya lebih pada seberapa yakin dengan argumentasi hukum dan bukti yang akan diajukan. Kami sampaikan, kami yakin betul ada begitu banyak pelanggaran hukum acara yang terjadi dalam proses penanganan perkara ini. Yang sudah kemarin kami sampaikan saja 9 ya, mulai dari hal yang sepele terkait dengan tahun 2028, peristiwanya disebut tahun 2028, sampai pada hal yang sifatnya prinsip begitu ya. Ada satu putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali di tahun 2021. Mungkin kita masih ingat mantan dari Polri ya, Joko Susilo pada saat itu yang diproses oleh KPK. Mahkamah Agung bilang begini, aset-aset yang dituduhkan pencucian uang yang disita sebelum predikat crime-nya terjadi, predikat crime-nya kan Korlantas waktu itu dianggap bukan pencucian uang. Itulah pentingnya tempus delicti, itulah pentingnya waktu predikat crime, itulah pentingnya predikat crime-nya apa. Jadi nggak gelondongan, orang kan dituduh nggak boleh gelondongan. Pokoknya lu salah sejak mulai menjabat, kan nggak bisa begitu. Tunjukkan salahnya di mana. Nah, itu akhirnya Mahkamah Agung mengembalikan semua aset Joko Susilo itu. Kalau serius dalam penanganan perkara, itu tentu jangan sampai terjadi. Pertanyaannya kembali ke soal emas. Pertanyaan sederhana, mungkin Kejaksaan Agung belum bisa jawab sekarang. Yang tadi ditanya siapa pemiliknya dan itu asal-usulnya dari mana. Pertanyaan sederhana, kalau itu dianggap sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan kapan? Harus dibuktikan emas itu didapatkannya kapan. Uang itu, kalau uang mungkin bisa diketahui dari nomor seri karena waktu itu kan Polri kerjasama sama FBI. Mungkin bisa diketahui itu dari nomor seri. Tapi kapan sebenarnya uang itu diterima, itu menjadi penting sekali untuk menentukan apakah aset-aset ini itu dituduh pencucian uang sebelum predikat crime-nya ada atau setelah. Nah, karena itulah kalau mau fair, kalau mau terang, kalau mau tuntas, clearkan dulu ini aset punya siapa, asal usulnya dari mana, didapatkan kapan, baru kita bicara tentang siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana untuk aset-aset yang disita itu. Itu baru prosesnya fair. Nah, sekarang ini semua kan gelap gulita. Proses substansinya gelap gulita, samar-samar, formilnya, hukum acaranya bisa disebut banyak bolongnya, banyak sekali yang tidak terpenuhi di sana. Lalu penegakan hukum seperti apa yang kita harapkan di sini? Kami tidak menyimpulkan di awal ya, tapi kami ingin membawa ini pada forum yang lebih terhormat di proses peradilan yang namanya pra-peradilan di ruang persidangan. Begitu. Baik, Mas Boyamin, Anda sependapat bahwa kalau ingin terang seterang-terangnya ini harus jelas dulu soal barang bukti tadi? Jangan sampai aku jadi kesannya membela kejaksaan loh ya. Ini nanti jadi jubirnya kejaksaan gitu kan. Saya pun juga menghajar kejaksaan dalam posisi apapun kasus termasuk ini gitu kan. Kalau saya kemarin anggap lemot, kok nggak geledah-geledah, mau saya gugat nih. Nah, akhirnya baru geledah. Bicara kembali ke emas itu. Setahu saya yang dipublikasikan kepolisian itu emas yang tanpa label. Dan itu murni, semurni-murninya. Bentuknya kan tidak presisi. Kalau boleh saya pegang itu, saya pijit-pijit itu mesti agak berubah bentuk itu. Saking murninya gitu. Tapi saya kembali kepada Pak Febri Diansyah. Sebagai penegak hukum, boleh nggak menyimpan barang yang tidak jelas asal-usulnya? Kan mengkhawatirkan ini. Dan bisa jadi fitnah. Saya diajari betul oleh Pak Antasari Azhar almarhum begitu, menghindari banyak fitnah. Misalnya tidak bersedia makan di restoran. Ketika saya bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kan begitu mestinya. Tidak sembarangan menerima titipan barang, apalagi diduga emas ilegal bisa jadi. Karena tidak ada labelnya, tidak ada siapa produsennya, kalau macam bisa aja ini diduga emas ilegal yang barang-barang gelap. Kenapa dia menerima titipan sebagai penegak hukum? Kenapa rumahnya boleh dijadikan penitipan itu?
Menurut saya ini suatu yang menurut saya ceroboh justru Pak Febri Diansyah. Kedua, berkaitan dengan juga uang gitu. Menerima penitipan. Nah, di pencucian uang juga ada pasal 3 loh. Pasal 5. Itu pasif namanya gitu. Pencucian uang pasif gitu. Yang pasif. Kalau di KUHP kita, di KUHP kita juga ada dulu pasal 55 ayat 1 huruf 1 tentang penyertaan, membantu, menadah, itu aja kena kok gitu loh. Sekarang di pasal 20 kalau KUHP barunya gitu. Nah, ini menurut saya justru yang anomali bagi Pak Febri Adriansyah ketika membolehkan, tidak melarang rumahnya ada untuk menyimpan meskipun aset-aset rumah itu tersebut. dikontrak orang lah misalnya begitu. Itu orang sangat hati-hati, orang amam-amam aja jangan sampai rumahnya disewa untuk narkoba misalnya. Sangat teliti, dikasih CCTV segala macam lah. Pak Febri Adriansyah penegak hukum loh, apalagi beliau disertasinya adalah tentang pencucian uang. Yang potensi jadi fitnah. Beliau ini bisa difitnah loh, kapanpun gitu bisa jadi gitu. Lah ini kok malah tidak dihindari. Ini menurut saya justru yang anomali dari Pak Febri Adriansyah, Mbak Marcel. Baik, Mas Febri silakan menanggapi dan juga mungkin bisa menjawab kesiapan untuk menghadapi pra peradilan. Saya tertarik tadi Bang Boyamin bilang emas ilegal. Bisa jadi emas ilegal. Dugaan lo ya? Iya, dugaan lah. Bisa jadi emas ilegal. Nah pertanyaannya, kalau itu emas ilegal misalnya begitu ya, dari pertambangan yang ilegal, misalnya begitu ya, saya ingin kasih contoh aja, begitu banyak kemungkinannya, apakah itu kejahatannya korupsi? Bisa jadi itu kejahatan asalnya adalah misalnya pertambangan ilegal atau jual beli emas ilegal. Kalau tindak pidana asalnya itu bukan tindak pidana korupsi, apa yang terjadi? Kejaksaan Agung tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Itulah pentingnya bukti. Buktikan dulu itu emas benar hasil korupsi atau siapa yang melakukan korupsinya. Barulah barulah kita bisa bicara tentang siapa yang menyimpan, siapa yang menyuruh, siapa yang bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bang Mojamin bilang sangat anomali itu kalau Pak Febri Adriansyah membolehkan orang menyimpan barang berharga di rumah meskipun rumah itu tidak ia tinggali. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata sebenarnya tidak ada pengetahuan dari Pak FA barang tersebut ada di sana? Boro-boro mengizinkan, boro-boro membolehkan. Kalau pengetahuannya saja tidak ada, maka semua asumsi tadi jadi gugur. Kenapa? Syarat dari pasal penyertaan itu, tadi disebut di KUHP lama pasal 55, KUHP baru itu pasal 20. Betul-betul harus ada double object, kesengajaan ganda. Satu kesengajaan saja susah dibuktikan. Apa itu? Mengetahui itu salah, masih dilakukan, mengetahui ada peristiwa penyimpanan, dan kemudian menghendaki. Satu saja susah, apalagi double object. Tapi penegak hukum kita kan punya kewenangan, punya pengetahuan. Mestinya mereka yang menggali ini. Jadi bukan dibebankan pada tersangka, begitu. Oke. Boleh menjelaskan sedikit, Mas? Kita berikan kesempatan singkat saja, Mas Boyamin. Ya, kalau emas itu nyampe, analisa saya itu pemberian. Pemberian itu bisa suap, bisa gratifikasi, bisa pemerasan, kan itu. Nanti tinggal dibuktikan oleh penegak hukum aja. Terus kemudian juga berkaitan dengan double kesalahan segala macam, turut serta segala macam. Bagi saya Pak Febri adalah teladan. Saya mengidolakan beliau sebelum tahun 2023 loh ya. Tapi ada peristiwa yang saya kemudian tidak mengidolakan. Gitu. Tinggal dibuktikan nanti di persidangan, tapi pastinya ada pra peradilan dulu. Kita nantikan hasilnya seperti apa. Terima kasih Mas Febri Diansyah, kuasa hukum dari Febri Adriansyah, dan juga Mas Boyamin, koordinator Maki sudah bergabung di Cover Both Sides hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita. Saya Marcelina Tumundo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di minggu depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.